that sky. Bagaimana jadinya kalau di dunia ini diadakan sekolah khusus pahlawan dan penjahat? Seperti di film ini yang berjudul The School for Good and Evil, menceritakan dua orang anak bernama Sophie dan Agatha diundang ke sekolah itu, namun mereka merasa salah kelas, di mana Sophie yang punya sifat anggun dan ingin menjadi seorang putri malah ditempatkan di kelas penjahat. Sedangkan Agatha yang tampilannya mirip seperti penyihir malah ditempatkan di kelas pahlawan. Penasaran dengan filmnya? Langsung aja, ini dia ceritanya. Film dibuka dengan sebuah pertarungan antara saudara kembar bernama Ryan dan Rafael. Mereka adalah salah satu murid paling kuat di sekolah God and Evil. Awalnya mereka bertarung biasa-biasa saja. Namun Rafael, perwakilan dari kelas penjahat, ingin berkuasa dan menyerang Ryan, saudaranya sendiri, menggunakan sihir darah yang terlarang. Namun, pada akhirnya pertempuran persaudaraan itu berakhir di mana Ryan berhasil melemparkan Rafael di atas tebing ke sebuah jurang yang dalam. Bertahun-tahun kemudian, seorang anak yang bernama Sophie tinggal dengan keluarga miskin. Sejak kecil, dia sudah ditinggalkan oleh ibu kandungnya. Selama tinggal di sana, dia merasa hidupnya suram dan menyedihkan. Seperti yang sudah diceritakan, kalau Sophie selalu berimajinasi kalau dirinya adalah seorang putri dan sangat menyukai sebuah dongeng. Dia selalu menjaga tampilannya untuk tetap anggun dan cantik kemanapun dia pergi. Family? Berbeda lagi dengan anak yang satunya, dia bernama Agatha. Agatha tinggal di sebuah kuburan di atas bukit bersama dengan ibunya yang merupakan seorang penyihir. Walaupun Agatha tidak menganggap ibunya penyihir sungguhan, karena ibunya tidak pernah berhasil membuat ramuan. Setiap Agatha turun ke desa, dia selalu mendapatkan ejekan dari para penduduk yang mengatakan kalau Agatha adalah seorang anak penyihir. That her daughter had... Untungnya, walaupun Sophie dan Agatha mempunyai latar belakangnya berbeda, mereka berbagi persahabatan yang erat sejak dari kecil sampai sekarang. Suatu hari, mereka mengunjungi sebuah toko buku cerita di mana di sana mereka tak sengaja menemukan sebuah buku dongeng Cinderella dengan stempel SGA, singkatan dari School for Good and Evil. Karena Sophie dan Agatha tidak pernah mendengar tentang sekolah itu, wanita toko buku ini pun menceritakan bahwa sekitar 20 tahun yang lalu, ada seorang gadis yang diculik oleh makhluk bermata merah saat langit merah, di mana dia dibawa ke hutan dan diseret. Namun setelah kejadian itu, gadis ini dinyatakan menghilang dan sampai sekarang tidak pernah terdengar lagi. Setelah mendengar ceritanya, Sophie pun mulai putus asa dan ingin melarikan diri dari kehidupan desanya yang menyedihkan. Dia menulis sebuah surat, berharap dapat diterima di sekolah itu dan menyimpan surat itu di hutan, di sebuah pohon besar tempat yang Sophie akui sebagai pohon harapan. Sophie sangat percaya dengan cerita itu dan dia berharap cerita itu menjadi kenyataan. Sampai suatu malam, dia memutuskan untuk kabur sendirian tanpa sepengetahuan sahabatnya, Agatha. Namun, sesampainya di hutan, pelariannya diketahui oleh Agatha yang mencoba menghentikannya. Sesuai dengan cerita, saat itu tiba-tiba langit berubah menjadi merah dan sosok makhluk kabut bermata merah itu juga muncul di hadapan mereka. Sophie. Hey. We have to get out of here. Aggie, this is... Sophie langsung diseret oleh makhluk itu ke dalam hutan, namun Agatha tetap menyusulnya mengikuti kemana makhluk itu pergi. Aggie, let me go! Setelah mereka ditinggalkan di tempat terbuka oleh makhluk itu, tiba-tiba makhluk lain seperti burung raksasa menyambar keduanya dan membawa langsung ke sekolah itu. Real, I was right! Look, that must be the School for Good! That means that's... so beautiful! The other one. Aggie, this is everything I need! We're supposed to drop me at the good... Namun, sesampainya di sana, burung itu menjatuhkan mereka di tempat yang salah. Agatha dijatuhkan di sekolah pahlawan, sedangkan Sophie dijatuhkan di sebuah sekolah penjahat. Untungnya Sophie tidak sendirian, ada beberapa anak pilihan lainnya yang baru saja masuk sekolah itu. Sophie terus mengoceh kalau dia turun di salah tempat. Dia merasa gak cocok di sana dan cocoknya di sekolah pahlawan.
Berbeda dengan Sophie yang jatuh di atas kolam keruh, Agatha jatuh di atas bunga di mana saat bangun dia langsung disambut oleh para peri kecil dan langsung membawanya ke sekolah pahlawan. Di kelas para penjahat, Sophie merasa asing. Ia bertemu dengan salah satu guru bernama Lady Leso. Sophie protes kalau dirinya jatuh di sekolah yang salah dan ingin dipindahkan ke sekolah pahlawan. Akan tetapi Lady Leso tidak memberikan izin karena apa yang dijatuhkan burung raksasa itu tidak pernah salah. Sementara itu Agatha yang dibawa oleh peri-peri itu ke sebuah ruangan dan bertemu dengan beberapa murid baru lainnya yang terlihat anggun bak seorang putri. Dia bertemu juga dengan Profesor Dopey yang bertanggung jawab di sekolah pahlawan. Well done. Ketika kedua sekolah ini dipertemukan di sebuah aula untuk upacara penyambutan, Agatha sudah memakai sebuah gaun yang indah sedangkan Sophie menggunakan pakaian yang serba hitam. Di aula itu mereka mengadakan sebuah pertunjukan para siswa dari sekolah pahlawan dan seorang pria bernama Tedros yang menjadi idaman para wanita termasuk Sophie yang langsung mengidolakannya. Tedros sempat menunjukkan kalian pedangnya pada mereka dan sempat berdua dengan salah satu siswa dari sekolah penjahat dan berakhir dengan dimenangkan Tedros. Setelah pertarungan itu, muncul pria botak berkacamata. Dia adalah Ryan, si kembar yang dulu bertarung kini sudah menjadi kepala sekolah di sekolah pahlawan dan kejahatan untuk memberikan beberapa arahan kepada para siswa baru. Setelah keduanya kembali ke sekolah masing-masing, Agatha mencoba mencari Sophie dan naik ke atas balkon. Okay. Eyes up, Agatha. Di sana dia bertemu dengan Cupid, yaitu dewa cinta yang memegang panah dan berusaha membidik Agatha sehingga Agatha berlindung di perpustakaan. Di mana di sana dia mendengar pembicaraan antara Lady Leso dan Profesor Dopey yang berdebat tentang kedatangan Sophie dan Agatha. Akan tetapi, setelah mereka pergi, Agatha tidak menyangka kalau dia akan bertemu dengan seorang senior terdahulu, yaitu Raval. Perwujudan dari pusaran darah memperingatkan Agatha untuk menjauh dari Sophie dan mengaku kalau Sophie adalah miliknya. Stay away from Sophie. She belongs to me. Kemudian Agatha buru-buru mencari Sophie di mana di sana dia tidak sengaja melihat kepala sekolah pergi ke ruangannya dengan tangga tak terlihat. Setelah bertemu dengan Sophie, mereka pun menemui kepala sekolah di sisi jembatan lewat sebuah tangga tadi untuk memohon supaya mereka dipulangkan. Be prepared for what awaited. Di sana, mereka bertemu dengan sebuah pulpen besar yang dijuluki Storian dari kepala sekolah Ryan dan langsung meminta untuk dipulangkan sementara Sophie ingin dipindahkan. Namun, kepala sekolah Ryan tidak mengizinkannya. Dia hanya akan mengizinkan Sophie pindah sekolah apabila Sophie bisa menemukan cinta sejatinya yang hanya dilakukan oleh siswa pahlawan melalui ciuman cinta sejati. Kemudian, esok paginya Agatha dan Sophie berusaha untuk menemukan cinta sejati Sophie. Sambil belajar sihir bagaimana untuk menjadi seorang wanita sejati, mereka disuruh tersenyum sambil bercermin. Who is it, Beatrice? I'm sorry. That's how you're empowering us? Show me your smile. Saat giliran Agatha bercermin, sesuatu terjadi pada Agatha. Namun saat murid-murid lain berhasil, Agatha justru tidak bisa melakukannya dan ia dianggap gagal. Saat jam makan, Agatha bertemu dengan siswa lain, namanya adalah Gregor. Gregor mengaku kalau dia tidak cocok untuk menjadi seorang pangeran. Dia pernah gagal dalam ujian latihan pedang hanya karena takut darah dan pingsan. Jadi di dalam sekolah itu ada sebuah aturan, jika mereka gagal 3 kali di kelas, maka konsekuensinya mereka bisa dikutuk menjadi apapun selamanya. Setelah itu tak lama kemudian Sophie menemui Agatha untuk membicarakan tentang cinta sejatinya. Dia membuat teori sendiri kalau cinta sejatinya adalah Tedros yang jelas-jelas sudah milik orang lain. Ia mengaku sudah mulai suka dengan Tedros saat pandangan pertama di aula kemarin. Lalu dia pun menitipkan surat pada Agatha supaya diberikan kepada Tedros. Keesokannya Agatha menunggu Tedros dan memberikan surat itu sebelum jam pelatihan dimulai. Saat mengobrol dengan Tedros, Agatha seperti menikmati dan mendengar setiap ucapannya di mana dia mulai tertarik padanya. Hari itu, kelas pahlawan berada di sebuah hutan dan dilatih untuk bertahan hidup. Agatha bertemu Gregor lagi dengan luka di dahinya. Karena penasaran, Gregor menceritakan kalau dia gagal lagi dalam ujian latihan kuda. Itu berarti apabila Gregor gagal lagi yang ketiga kalinya, maka dia akan kena konsekuensinya. Setelah dilihat-lihat, hutan itu seperti hutan pada umumnya.
Namun mereka tidak menyangka kalau di dalam hutan itu banyak sekali tumbuhan yang berbahaya. Gregor yang dari awal sudah nggak betah di hutan itu, dia pun menyerah dan langsung pergi disusul oleh Agatha. Dan di saat itu juga, Gregor dinyatakan gagal. Dan seketika juga langsung lenyap. Sementara itu di sekolah, penjahat, Sophie dan yang lainnya belajar tentang keahlian mereka. Mereka menunjukkan bakatnya masing-masing. Namun saat giliran Sophie, dengan sengaja dia menyinggung salah satu murid hingga terjadilah sebuah perkelahian antara Sophie dan murid itu. Delightful. Gurunya Lady Leso hanya bisa diam menyaksikan pertunjukan mereka. Saat Sophie tidak tahu kemampuannya, tiba-tiba ada sekumpulan lebah datang membalaskannya, yang dimana itu adalah kemampuan milik Sophie. Di saat itu Sophie menyuruh lebah itu berhenti, namun tiba-tiba sekumpulan lebah itu berubah menjadi bentuk manusia, yaitu Raval. Dan disinilah dia menunjukkan dirinya pada semua orang, menyebut nama Sophie. Lady Leso, kekasihnya Raval yang sudah lama tidak pernah melihat Raval, menyadari kalau keberadaan Sophie sangat menarik perhatiannya. Dia meyakinkannya kalau Sophie sudah benar berada di sekolah penjahat, karena Lady Leso menafsirkan ini sebagai potensi unik Sophie yang bisa memenangkan sekolah kejahatan yang sudah berabad-abad kalah dari sekolah pahlawan semenjak kematian Raval, dan menyuruhnya untuk merahasiakan kemunculan Raval dari siapapun. Esok paginya saat pelatihan di sekolah pahlawan, Profesor Dopey menunjukkan sebuah ikan yang disebut ikan harapan, di mana ikan itu bisa mengabulkan harapan seseorang. Satu persatu Profesor Dopey mempersilahkan murid-muridnya untuk mencoba. Tiba di giliran Agatha ketika murid-murid lain mengharapkan tentang pasangan mereka. Berbeda dengan Agatha, sambil menyelupkan telunjuknya, dia memohon dalam hatinya supaya dia dan semua orang bisa pulang. Namun setelah dia mengucapkan harapan itu, tiba-tiba, What are you doing? What's happening? I can't let go! ikan-ikan itu berkumpul di bawah tangan Agatha dan berubah bentuk menjadi seorang gadis yang sudah lama terjebak selama 100 tahun karena dia pernah gagal dalam ujian 3 kali. Gadis ini berterima kasih pada Agatha karena dari 100 tahun itu hanya Agatha lah yang menginginkannya untuk pulang sebelum akhirnya dia lenyap. Namun, tak lama kemudian datanglah sosok burung raksasa menghampiri mereka. Burung ini mendekati Agatha untuk meminta pertolongannya. Sebelum Agatha menyadari kalau burung ini adalah jelmaan dari Gregor, Agatha berjanji akan menolongnya berubah menjadi manusia kembali. Gregor, what if I can? Namun tiba-tiba Tedros datang berniat mau menyelamatkan Agatha hingga dia melemparkan pedangnya ke arah burung itu sampai burung itu pun lenyap. Melihat temannya benar-benar tiada, Agatha marah dan memukul Tedros. Untungnya Profesor Dopey menenangkan Agatha. Setelah Agatha menyelamatkan gadis ikan itu, Profesor Dopey meyakinkan Agatha bahwa Agatha berada di sekolah yang tepat. Saat semua murid lebih mementingkan diri mereka sendiri, justru Agatha lebih mementingkan empati sampai Profesor Dopey pun mengaku kalau Agatha adalah seorang putri sejati. Sore itu Sophie dan Tedros akhirnya bertemu. Tiba-tiba, dia secara paksa diseret ke sebuah ruangan di mana di sana Lady Leso memotong rambutnya untuk mematahkan semangatnya. Sophie langsung pergi ke kamarnya, namun di sana dia bertemu dengan Raval. You can be special, Sophie. Raval terus menyemangatinya supaya Sophie jangan menyerah untuk memenangkan hati Tedros apapun caranya. Tiba di hari mengaktifkan ilmu sihir di mana telunjuk para murid ditancapkan oleh sebuah jarum untuk memunculkan cahaya supaya mereka mengetahui kekuatan terpendam mereka. Saat semuanya sedang mengantri, tiba-tiba Sophie datang dengan tampilan yang berbeda. Dia mengalami perubahan drastis baik dalam penampilan maupun kepribadian, berbeda dengan Sophie pada biasanya.
Beberapa teman Sophie yang menganggap Sophie rendahan sekarang mulai mendukungnya dan mulai akrab membuat sebuah geng baru.